Sebuah peristiwa sejarah akan selalu berkaitan dengan 3 komponen pendukungnya, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Tidak akan terjadi sebuah peristiwa sejarah kalau 3 komponen ini tidak ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, sejarah adalah sebuah studi yang mempelajari peristiwa atau kejadian yang benar-benar dialami oleh manusia di kehidupannya di masa lalu. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan, atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa kita amati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, ataupun dimensi manusia itu sendiri. Dalam menjalani kehidupannya, manusia senantiasa akan terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, peristiwa sejarah selalu berkaitan dengan 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan tak mungkin terpisahkan dalam sebuah peristiwa sejarah. Mari kita bahas satu persatu ketiga komponen tersebut. Komponen yang pertama adalah manusia. Dalam sebuah peristiwa sejarah, manusia mempunyai kedudukan sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor atau pelaku dalam setiap peristiwa sejarah. Sedangkan sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita sejarah. Manusia dan sejarah merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi ini patut untuk dipertanyakan asal-usulnya. Sementara itu, tanpa kehadiran manusia, maka sejarah pun tidak akan pernah ada dan tercipta. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa manusia merupakan unsur atau komponen yang paling utama dalam sebuah peristiwa sejarah. Dan yang harus menjadi catatan penting adalah bahwa di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, hanya manusialah yang memiliki sejarah. Mengapa hanya manusia yang memiliki sejarah, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak? Karena manusia adalah makhluk dinamis yang memiliki akal pikiran. Dengan akalnya, manusia memiliki potensi untuk berani mempertanyakan mengapa dirinya menjadi manusia. Sedangkan binatang atau tumbuhan mungkin tidak akan pernah menanyakan bagaimana eksistensinya sebagai binatang ataupun tumbuhan. Nah, kesadaran akan eksistensi tersebut yang menjadikan manusia punya peluang aktif dalam terjadinya proses sejarah. Komponen atau unsur yang kedua adalah ruang. Di dalam sejarah, kita mengenal 2 dimensi, yaitu spasial dan temporal. Spasial berarti ruang, yang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat, maka secara otomatis tidak akan terjadi di tempat lain. Karena satu peristiwa yang terjadi
terikat oleh ruang. Artinya, peristiwa yang terjadi di satu tempat dan tempat lainnya merupakan peristiwa yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsi ruang dalam sebuah peristiwa sejarah adalah untuk menunjukkan di mana peristiwa itu terjadi, baik itu yang bersifat lokal ataupun global, atau yang bersifat sebagian ataupun secara keseluruhan. Sedangkan dimensi temporal atau waktu ialah konsep yang menunjukkan kapan sebuah peristiwa itu terjadi. Setiap peristiwa sejarah memiliki keunikan yang akan selalu berbeda dari waktu ke waktu. Sejarah adalah ilmu mengenai aktivitas manusia yang dilihat dari kurun waktunya. Waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan selanjutnya. Sejarah pada dasarnya berbicara tentang kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Kehidupan manusia itu dalam sejarah akan terus bergerak dan tumbuh seiring perjalanan waktu dan ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tapi sesungguhnya yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai contohnya, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase ketika masih dalam kandungan, lahir menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua. Konsep waktu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Kalau kata pujangga itu, masa lalu itu hanyalah untayan kenangan yang sudah pasti kita tinggalkan. Sedangkan masa depan hanyalah angan-angan yang belum tentu kita dapatkan. Jadi, waktu yang kita punya adalah waktu saat ini. Tapi di dalam pembahasan sejarah itu dominan yang dipakai adalah masa lalu atau masa lampau. Konsep waktu sangatlah penting bagi perjalanan sejarah, karena tanpa diketahui dimensi waktu lampau, masa kini, dan masa depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkal dan berujung. Masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun masa sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Perjalanan hidup manusia sebagai pelaku sejarah tidak dapat dilepaskan dari unsur ruang dan waktu, sebab perjalanan hidup manusia itu sendiri merupakan perjalanan waktu pada suatu tempat yang ditempati oleh manusia itu sendiri. Dalam peristiwa sejarah, ruang dan waktu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah dalam pergerakan waktu. Oleh karena itu, penelaahan peristiwa sejarah berdasarkan dimensi waktu tidak dapat terlepas dari dimensi ruang sejarah. Manusia, ruang, dan waktu adalah objek utama dari sejarah, sehingga ketiganya terkait erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa
sejarah. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.